Yo, halo guys. Kali ini gue lagi ada di Gunung Munara nih guys. Dan kali ini gue mau solo explorer mengunjungi situs-situs yang ada di Gunung Munara ini guys. Nah, kali ini gue bener-bener sendiri ya guys. Tuh, ada siapa-siapa. Bener-bener sendiri ya guys. Oke, pantengin terus video kali ini. Gue akan mengeksplor situs-situs yang ada di sini. Nah, kali ini gue udah sampai di dua situs nih, yaitu situs Gadogan Kuda ya, dan situs Taman Kejayaan di atasnya. Jadi Taman Kejayaan itu di atasnya dan situs Gadogan Kuda itu di bawahnya guys. Nah, di explore kali ini gue bener-bener sendiri ya guys. Duh, jatuh. Bener-bener sendiri. Nah, kita akan mengeksplor dua tempat itu dulu guys, karena dua tempat itu yang sudah ada di depan mata gua. Nah, yuk langsung saja kita menuju ke situs Gadogan Kuda guys. Nah, nih kita masuk ke sana nih guys. Nah, di dalam sana adalah situs Gadogan Kuda. Nah, untuk ke situs Taman Kejayaan itu ada di atas pohon ini nih guys. Nah, untuk situs Taman Kejayaan ada di sini, dan untuk untuk situs Gadogan Kuda kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita menuju ke situs Gadogan Kuda guys. Nah, ini ini dia guys, situs Gadogan Kuda atau situs Sultan Maulana Hasanuddin menempatkan kudanya untuk beristirahat di sini guys. Nah, dikatakan situs ini juga adalah salah satu karomah dari Sultan Maulana Hasanuddin guys. Nah, ini adalah telapak tangan dari Sultan Maulana Hasanuddin yang dikatakan mendorong batu ini hingga terbentuk menjadi kuda hingga terbentuk menjadi gua untuk tempat kuda dia berteduh atau tempat kuda dia beristirahat di sini guys. Nah, beginilah penampakan situs dari Gadogan Kuda guys. Banyak rumah undur-undur guys. Nah, beginilah penampakannya guys ya. Lanjut kita keluar untuk ke situs Taman Kejayaan. Nah, untuk Taman Kejayaan itu ada di atas situs Gadogan Kuda ini guys, di atas pohon ini nih guys. Nah, ini situs Gadogan Kudanya, dan untuk situs Taman Kejayaannya kita naik ke atas. Langsung kita ke atas menuju Taman Kejayaan guys. Oh. Nah guys, untuk Taman Kejayaan itu ada di atas ini nih guys, dan cara naiknya itu ke sebelah sana. Tuh, naik ke sana, terus naik ke sana, terus naik ke sana untuk menuju situs Kejayaan atau situs Taman Kejayaan guys. Nah, ini Taman Kejayaannya ada di sebelah sini nih guys. Untuk naiknya itu kita lewat sini. Dan langsung mari kita naik.
naik ke sebelah sini guys. Ntar ya, videonya gue matiin dulu. Nah, naiknya lewat sini guys, ke sini dan ke sini, dan kemudian naik ke sini. Nah, untuk Taman Kejayaan ya, naik lagi lewat akar-akar ini untuk sampai ke Taman Kejayaan guys. Oke, ntar ya gue naik dulu. Nah, gue udah sampai di atas Taman Kejayaan nih guys. Nah, inilah sumber mata air Taman Kejayaan di Gunung Munara ini guys. Nah, naiknya itu lewat sini nih guys. Nah, naik akar-akar, naik ke sini dan kemudian bertemu dengan Taman Kejayaan. Begitulah untuk mencapai situs Taman Kejayaan ini guys. Lanjut kita ke situs yang lainnya. Nah, lanjut ke situs yang lainnya nih guys. Situs ini adalah dikatakan telapak tangan dari Kabayan guys. Telapak tangan ini cukup besar, dan entah ini telapak tangan siapa, namun dikatakan telapak tangan ini adalah telapak tangan milik si Kabayan. Ada 2 telapak tangan di sini guys, dan ini mungkin gosong seperti ini, telapak tangan juga guys, bentuk telapak tangan. Ini telapak tangannya gosong, entah ini bekas orang-orang yang camping di sini, entah apa, tapi ini berbentuk telapak tangan, dan dikatakan telapak tangan ini adalah telapak tangan milik si Kabayan. Beginilah penampakannya guys. Nah, itu dia penampakan dari telapak tangan si Kabayan. Lanjut ke situs berikutnya. Lanjut ke situs Puncak Batu Belah nih guys. Puncak Batu Belah lagi. Nah, lanjut ke situs belahan dari Puncak Batu Belah nih guys. Nah, ini dia belahan dari Puncak Batu Belah guys. Langsung saja kita masuk ke dalam. Nah, ini dia situs belahan dari Puncak Batu Belah guys. Nah, di depan sana itu adalah jurang, jadi jangan ke sana ya guys ya. Lanjut ke situs yang lainnya. Nah guys, lanjut kita naik ke Puncak Batu Belah. Oke, kita naik ke Puncak Batu Belah. Cukup tinggi ya guys. Gue matiin dulu videonya, dan kalian akan lihat Puncak Batu Belah seperti apa. Dan disitu katanya adalah ada sebuah kaki dari Kabayan guys. Oke, pantengin terus video kali ini. Nah guys, untuk ke Puncak Batu Belah kita harus menaiki seutas tali ini nih guys. Nah, kita dari bawah sana tadi, dan untuk ke puncaknya kita harus naiki tali ini. Nah, pantengin terus ya guys. Nah, ini dia guys puncak dari Batu Belah. Ini ujung talinya guys. Nah, ini puncak dari Batu Belah. Nah, situs kaki Kabayan dikatakan ada di sebelah sana nih guys. Nah, kita akan ke sana. Gue bakal coba ke sana untuk melihat situs dari kaki Kabayan guys. Pantengin terus. Nah, untuk turun kita tinggal pegangan tali ini dan kemudian turun ke sana, dan lanjut gue akan coba ke sana karena dikatakan situs dari kaki Kabayan ada di sana guys. Pantengin terus guys. Nah, ini dia guys puncak lagi telapak dari si Kabayan. Ada 2 telapak di sini.
Nah, satu ini mungkin telapak kaki kiri. Nah, dua-duanya telapak kaki kiri ya guys kalau dilihat dari sini. Nah, sini kiri dan ini juga kiri gitu. Jadi ternyata telapak kaki Kabayan ini bukan di sebelah puncak Batu Bintang guys, jadi di bawahnya kaki Batu Bintang gitu. Jadi di bawah puncak kaki Batu Bintang dan di sebelah situs tawasul dari Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, situs tawasul Sultan Hasanuddin itu ada di bawah sana nih guys. Jadi situs telapak kaki dari si Kabayan ini berada di dekat dengan bawah kaki gunung, kaki puncak Batu Bintang, dan di atas situs tawasulnya Sultan Maulana Hasanuddin guys. Nah, ini dia situs dari telapak kaki Kabayan. Nah, di sini dua-duanya kiri ya guys, nggak tahu dah, tapi ini adalah dikatakan situs dari kaki Kabayan. Oke, lanjut ke situs selanjutnya, yaitu situs tawasul dari Sultan Maulana Hasanuddin dan situs tempat tongkat Maulana Hasanuddin ditaruh guys, ke sebelah sana. Pantengin terus guys. Nah, ini dia guys situs dari tawasul Sultan Maulana Hasanuddin dan situs tempat menaruh tongkat beliau. Langsung aja kita masuk ke dalam. Nah, ini dia dalam dari situs tawasul Sultan Maulana Hasanuddin, yang dikatakan ini adalah tempat Sultan Maulana Hasanuddin bertawasul di sini. Nah, inilah dalam dari situs tawasul Maulana Hasanuddin guys. Aduh. Nah, tempat beliau menaruh tongkat itu di sebelah sini nih guys. Entah naruhnya di sini, entah naruhnya di sini, entah naruhnya di atas sini. Jadi ada 3 nih tempat bekas tongkat, tapi dikatakan disinilah tempat situs dari tapak tongkat Maulana Hasanuddin, dan sinilah tempat situs tawasul dari Maulana Hasanuddin. Oke, lanjut ke situs yang lainnya guys di Gunung Munara. Ini pantengin terus guys. Nah, di sebelah situs tawasul Maulana Hasanuddin ada juga telapaknya tuh guys, telapak yang cukup besar. Entah ini adalah karomah dari beliau lagi yang mendorong batu ini agar terbuka celahnya dan menjadi sebuah gua kecil di sini, atau entah atau apa itu guys. Tapi di sini terlihat ada seperti telapak tangan yang cukup besar di sini yang terbakar atau terhitamkan, itu gosong gitu guys. Ini telapak tangan tuh, entah ini bukti karomah dari beliau atau entah apa, tapi dua-duanya di situs ini terlihat ada telapak tangan yang cukup besar. Mungkin karomah dari beliau atau entah apa, entahlah guys. Tapi inilah situs dari tawasul Maulana Hasanuddin dan situs tempat menaruh tongkat Sultan Maulana Hasanuddin. Nah, di sebelah situsnya ini ada sebuah bangunan yang sudah kosong. Mungkin situs ini adalah hendak dijadikan musola guys, tapi entah mungkin karena pengunjung di Gunung Munara ini sudah terlalu sepi atau mulai sepi, jadi bangunan ini sudah mulai terbengkalai. Mungkin ini menurut gue sih ini adalah musola ya guys, tapi nggak tahu ya. Nah, bangunan ini tidak jauh dari situs tawasul Maulana Hasanuddin. Oke, lanjut ke situs yang lainnya guys. Nah, lanjut kita ke situs patilasan dari presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, patilasannya itu ada di kesana guys. Dan situs ini juga terdapat 2 situs. Jadi situs pertama yaitu situs patilasan Soekarno, dan situs keduanya adalah batu tulis guys.
ke sana guys. Jadi kita dari arah sana, dari situs Tawasul dan arah puncak. Nah, puncak itu ke sana. Nah, kita ke tempat Patilasan Soekarno dan tempat batu tulis, tempat baca tempat batu Quran guys. Jadi kita ke tempat Patilasan dari Soekarno dan tempat batu Quran dulu guys. Langsung saja kita ke situsnya. Nah, situsnya adalah kita naik ke sana guys. Situs Patilasan dan situs batu Qurannya kita harus naik ke sana. Pantengin terus. Nah, ini dia guys situs dari Patilasan atau petapan dari situs dari presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, di situs ini juga ada kayak bekas telapak tangan gitu guys. Tuh, telapak tangan yang cukup besar. Nggak tahu ya, ini mungkin zaman dahulu gunung ini dihuni raksasa gitu ya guys ya. Jadi beberapa situs yang ada di sini gue temukan adalah terdapat telapak tangan raksasa seperti ini gitu guys. Dari mulai situs yang pertama tadi sampai situs yang ini ada telapak tangan yang cukup besar atau bekas tangan yang cukup besar gitu guys. Nah, di situs ini tuh situs dari petapan Insinyur Soekarno. Nah, entah kenapa ada telapak tangan yang cukup besar guys. Nah, untuk ke situs batu Quran kita masuk ke dalam sana. Nah, untuk situs Patilasannya di sini guys. Dan dikatakan Insinyur Soekarno itu dia masuk ke dalam sini untuk bertapa atau bermunajat gitu guys. Cukup gelap, kayaknya cukup gelap, dan gua nggak bawa senter, dan guanya ada di bawah-bawah batu, jadi kemungkinan gue nggak bakal masuk ke gua ini karena strukturnya ada di dalam dan di atasnya ada batu-batu begini. Mungkin next gue bakal masuk, tapi untuk kali ini gue nggak masuk dulu karena gue pertama nggak bawa senter, pertama gue nggak bawa senter, dan kedua nggak tahu kenapa gue mungkin nextnya aja gue bakal kesini lagi dan gue bakal masuk ke sana guys. Dan alasan kuatnya adalah gue nggak bawa senter, dan yang kedua mungkin karena situs ini gelap jadi gue nggak bawa senter. Dah lanjut, gue mau ke situs batu Quran aja ya guys ya. Dan situs Patilasan Soekarno itu seperti ini, dan masuk ke dalamnya itu ke arah sana. Dan bagi kalian yang ingin masuk silakan masuk, dan bagi kalian yang hanya ingin melihat situs petapan Soekarno ya seperti inilah guys. Nah, mungkin gue nggak bakal masuk. Oke, lanjut aja gue ke situs batu Quran. Pantengin terus guys. Nah guys, ini dia situs dari petapan Insinyur Soekarno atau situs Patilasan dari Soekarno. Nah, untuk ke situs batu Quran kalian naik lagi nih ke sini, naik ke sini dan masuk ke sini guys. Kita ke sana guys untuk ke situs batu Quran. Nah, masuk ke sini kita menuju ke situs batu Quran guys. Nah, ini dia penampakan situs batu Quran. Nah, untuk situs batu Qurannya ada di sebelah sini guys, sebelah kanan dari tempat ini. Ke sini. Nah, ini dia situs Keramat Gunung Munara atau batu Quran, atau ini dia situs dari batu Quran yang ada di gunung ini guys. Nah, itu dia situs dari batu Quran ini guys. Pantengin terus, kita lanjut ke situs yang lainnya guys. Nah, ini adalah situs terakhir guys, atau puncak dari Gunung Munara ini yang disebut situs Batu Bintang. Beginilah kondisi dari situs Batu Bintang. Cukup sepi ya guys, karena bener-bener gue kali ini naik sendiri, explore sendiri guys. Jadi beginilah situsnya. Nah, itu dia guys hasil penelusuran gue dan hasil ekspor gue ke gunung ini. Oh ya, sebenarnya ada satu situs lagi, yaitu
sebuah situs Menara Azan. Nah cuman bener-bener gue nggak menemukan gitu, dan gue tanya ke warga situ, itu bener-bener khusus orang-orang tertentu dengan tujuan niat yang baik, dengan niat tertentu gitu. Kalau misalnya ada niat-niat tertentu itu nggak bakal berhak, jadi harus ada izinnya untuk ke Menara Azan itu guys. Sebenarnya untuk ke situs-situs ini juga harus ada izinnya dan harus dengan tujuan yang baik, dan jangan ada niat tertentu untuk kesini atau dengan tujuan meminta apa gitu guys. Jadi jangan ada tujuan seperti itu untuk mengunjungi situs ini. Itulah guys. Oke, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.